Buka dulu, buka web ini, masukin kode ini, udah gitu ya, standar ya. Udah semua? Ada yang belum di kelas ini? Yang di Zoom udah? Udah ya. Resiko ditanggung penumpang. 23, 24. Ada yang belum? Udah semua di kelas? Udah ya? Oke, 1, 2, 3, saya start ya. Semoga internetnya aman ya. Semoga internetnya aman ya. Nah, silakan dikerjakan. Kalau saya cuma bisa lihat leaderboardnya aja. Nah, dari sini bisa ketahuan yang paling banyak salah nomor yang mana gitu. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu emang menipu sekali. Nomor 5 itu apa sih? Tradisional machine learning masih dipakai saat ini, kecuali HP-nya kan bisa diginiin. Oh, di scroll. Giniin HP-nya, jangan gini. Ntar lu, ini caranya nge-save gimana ya? Exit keluar ya? Oh, ini download result. Udah ya, saya udah punya nilai kuis ya, gampang ya. Di save, muncul, tinggal dibuka. Ya. Oh, jadi nilai kuisnya. Bentar. Nih, nama orangnya udah ada ya. Ya, ini bisa lihat lah. Nih, Priana 80, Antonio 80, Gung Surya 80, 60, dan seterusnya. Nanti UAS kayak gini aja ya, cepet ya. Tapi jangan ya. Udah kecuali pajak. UAS kayak gini aja ya, cepat loh. Langsung keluar nilai. Dan adil juga ya, oke. Oke, saya mau singgung sedikit materi yang kemarin yang udah kalian tonton ya. Jadi kan sekarang kan tren banget istilah ini ya, apokadene kan gitu ya. Ya, namanya serem ya. Nah, kita mulai dulu dengan taruh open ini mic-nya tab. Wah, kecil banget. Nah, kita mulai dulu dengan posisinya. Ya. Nama mata kuliah kita AI. Di dalam AI itu ada sub ya, ada sub kecil yang belakangan jadi tren gitu ya. Orang-orang menamakannya machine learning. Ya. Lalu pasti teman-teman pernah dengar ada juga yang namanya deep learning. Nah, deep learning itu di dalamnya machine learning. Jadi posisinya kayak gini. Jadi posisinya kayak gini. Ya. Jadi machine learning dan deep learning itu bagian dari AI. Cuma lebih kecil, bukan lebih gede. Ya, lebih kecil. Jadi orang-orang yang bilang, wah ini machine learning, ini deep learning, itu sebenarnya bagian kecil dari AI. Di luar itu masih ada yang lain. Gitu. Belakangan jadi tren, ya, karena komputer zaman sekarang itu sudah lebih cepat, bisa ngolah data, bisa dipakai ngolah data. Kalau komputer zaman dulu Pentium itu nggak bisa, capek. Nah, yuk, ya. Komputer zaman sekarang bisa ngolah data. Lalu kita juga bisa ngolah datanya di cloud. Keluarnya kok awan. Nah. Ya. Jadi kasarnya bilang kita bisa ngerender di komputer orang lain. Itu zaman sekarang ya. Main game, main PS sekarang bisa nge-remote. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan komputer orang lain, itu juga tren zaman sekarang. Makanya ini baru booming. Ya. Dulu hanya sebatas konsep, dulu hanya sebatas hitung-hitungan saja. Kayak gitu. Posisinya dulu. Ya, posisinya. Jadi posisinya dia berada di subnya AI. Nah, lalu hari ini kita akan bahas yang ini dulu.
Yang luarnya dulu. Yang luarnya dulu. Ya, hari ini saya akan mendemokan contoh komputernya belajar. Sesuai namanya. Ya, komputernya belajar. Kayak gitu kira-kira. Nah, saya akan contohkan di salah satu materi yang sudah disebutkan oleh video kemarin. Ya, menyebutnya tradisional machine learning. Tradisional machine learning ini banyak contohnya, banyak modelnya gitu ya. Ya, saya akan contohkan satu yang cukup simple. Ya, itu adalah linear regression. Nah, ini yang kemarin ya. Yang kemarin sudah saya berikan. Nah, kita mulai dari sini. Ya, saya punya data. Ini berat badan orang, ini tinggi orangnya. Data yang seperti ini bisa digambarkan dengan koordinat Cartesius XY, jadinya nanti kira-kira kayak gini. Ya, jadi berat badan orang ini ditulis di sini berurutan, tinggi badannya ditulis di sini berurutan. Titiknya di mana dibuatkan garis. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi berat badan orang dan tingginya. Ya. Oke. Tugas pertama teman-teman adalah coba buat diagram ini berdasarkan data yang ada di sini. Jadi XY dibuat orak-orek XY. Ya. Lalu yang ini adalah human weight, berat badan manusia, diurut ya. Lalu pakai skala 50, 55, 60, 65 atau mau satu-satu bisa 50, 51, 52, 53 dan seterusnya. Nanti yang Y adalah tinggi badan. Kira-kira kayak gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Tingginya di Y apa? Ya. Lalu silakan titiknya di mana nanti? Titiknya di mana nanti? Dari 7 data itu ya. Dari 7 data itu. Bentar, saya on cam dulu biar kelihatan. Bentar ya, saya stop share bentar. Kayak gini kira-kira. Oke, semoga yang di rumah terlihat jelas. Contohnya. Oke, ini dia. Coba dibuat titik-titiknya. Seperti apa? Jadi ada 7 titik. 7 titik. Kalau sudah dapat 7 titiknya, coba dikira-kira bisa narik garis nggak kayak gambar sebelah kanan. Jadi nanti ceritanya komputernya akan kita kasih antara berat badan atau tingginya saja. Lalu dia bisa berpikir untuk nebak salah satunya. Kalau kita kasih dia berat badannya, kita bisa minta komputernya untuk ngirim atau ngasih tahu kita tinggi orangnya. Berdasarkan data ini. Jadi di situ maksudnya komputernya belajar. Ya, komputernya belajar. Komputernya bisa ngitung tinggi badan. Yang kayak gini namanya tradisional machine learning. Istilahnya aja serem, machine learning, komputernya belajar. Padahal salah satu contohnya kayak gini. Kita cuma punya data 7, jadi bingung narik garisnya. Seandainya kita punya data yang lebih banyak, narik garisnya jadi lebih enak gitu ya. Ya, kalau manusia narik garisnya bingung. Nah, disinilah kita akan minta untuk komputer yang narik garisnya. Komputernya belajar untuk narik garis. Sehingga berikutnya kalau kita tanya, tinggi badan 170, beratnya kira-kira berapa? Komputernya bisa jawab. Yang kayak gitu namanya machine learning. Kita punya data, kasih komputernya belajar sana. Ntar aku nanya. Nah, berikutnya saya akan langsung mendemokan. Tapi demonya dibagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ya. 7 langkah. Jadi untuk membuat model machine learning dengan linear regression, itu kira-kira ada 7 langkah. Ya, ada 7 langkah. Lalu kita akan pakai ini. Pasti sudah pernah pakai kan gitu ya. Kita akan pakai ini.
Ya, IDE-nya pakai notebook Jupyter atau online pakai Google Colab, lalu library kita pakai Pandas dan Scikit-learn. Ya. Ada tugas ya, tapi nanti ya. Oke. Nah, syukurnya saya sudah buat kemarin gitu ya, jadi nggak perlu dari awal. Saya kan offline aja, saya pakai Jupyter. Ya, nama programnya memang Jupyter ya. Nah, Jupyter tuh kayak gini doang. Lalu saya perlu load yang kemarin. Ya. Kalau tadi kita punya data jumlahnya 7. Ya. Tadi kita punya data jumlahnya 7. Sekarang kita akan load dulu datanya. Ya, saya akan berikan contoh. Saya punya data sekarang sebanyak ini 10.000 ya. Oh ya. Jadi saya punya 10.000 pasang tinggi dan badan manusia. Ya. Jadi kalau datanya udah 10.000, bayangin titiknya kayak gimana? Hah? Ya. Lalu sekarang kita akan minta komputernya belajar dari 10.000 data ini. Ya, bukan kita yang belajar, dia yang belajar. Dia akan belajar dari 10.000 data ini, lalu berikutnya saya akan melempar, nanti bisa salah satu ya, antara tinggi badan atau berat badan, lalu dia akan nyautin kira-kira menurut dia pasangannya berapa. Sekarang bayangkan kalau kamu punya data supermarket, orang beli A, lalu bentarnya beli B. Kamu punya 10.000 data. Contoh, kalau beli sikat gigi, orang berikutnya beli odol. Kalau orang beli sabun, mungkin dia berikutnya beli tisu. Bayangkan kalau kamu punya data 10.000 data seperti itu. Punya 10.000 data seperti itu, kamu sudah punya aplikasi yang kamu biasa pakai. Kamu ngeklik apa di Tokopedia, ntar munculnya apa gitu. Kamu ngeklik game apa di Steam, ntar munculnya game yang ini gitu ya. Kamu belanja apa di Shopee, kliknya ini, kok ada iklan yang ini gitu. Kok kayaknya nyambung, kok tertarik, loh kok dia tahu gitu. Kamu ngeklik iklan yang ini, loh kok ada iklan yang ini gitu. Itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari machine learning. Orang punya data puluhan ribu, ratusan ribu, banyak data, jutaan bahkan. Itu di training ke komputer sehingga kalau dilempar satu aja, komputernya bisa ngasih tahu pasangannya. Bisa merekomendasikan pasangannya. Itu udah ada di Tokopedia, Steam, Shopee, semua. YouTube ada, semua. Instagram ada, semua. Kamu klik apa di Discover, ntar muncul yang lain gitu ya. Semua. Teknologi inilah yang bikin manusia makin hari makin nempel sama HP-nya. Karena nyaman. Karena HP tiap orang sekarang beda. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu buka aplikasi apa di Nokia jadul gitu ya, kalau mungkin kamu belum lahir gitu. Di HP-HP yang belum Android, belum iPhone ya, buka aplikasi apa sama tampilannya semua. Kalau sekarang enggak. Ya. Semua punya Instagram, coba buka Instagramnya, klik Discover, isinya beda semua. Semua punya Tokopedia, semua punya Shopee, aplikasinya sama, tapi kalau klik search, klik Discover, klik apa pencarian, isinya beda semua. Yang gitu-gitu bikin kita makin nggak lepas karena ngerasa HP-nya mengerti kita gitu. Semua bisa ngakses YouTube, tapi ketika buka YouTube, login pakai emailnya, isinya udah beda semua. Kalau saya buka YouTube mungkin isinya Dota gitu ya. Udah berapa kali kelihatan kan. Oke, kalau kalian buka YouTube belum tentu isinya Dota. Itu contohnya. Bikin yang kayak gitu gimana? Bikin yang kayak gitu dari AI. Subnya komputernya belajar sendiri, namanya machine learning. Gitu ya. Nah, bagian yang menarik adalah sebelum lanjut, kita lihat dulu yuk gajinya berapa ya. Gaji data scientist ya, nama orangnya. Pemula ya. Kalah gaji dosen. Pemula. Kerjaannya ngapain? Punya data, training komputer, implementasikan ke software, jalan. Besok punya data lagi, karena aplikasinya udah dipakai. Sebulan berapa orang yang pakai Tokopedia, Shopee, Steam, YouTube dan segala macam. Punya data baru lagi, training lagi keluarin.
Kayak gitu terus. Jadi gimana? Ada yang berminat untuk kerja di bidang ini? Ini kalau sudah senior segini. Jangan jadi dosen, gajinya nggak segini. Bayar S2-nya lebih dari ini. Lumayan ya, lumayan gajinya. Oke, langkah yang pertama adalah ngimport CSV-nya. Kamu lihat codingnya tidak serem sama sekali. Import, kita pakai library ya. Library-nya namanya Pandas. Saya kasih komen ya. Import library Pandas. Pandas itu nama library-nya. Lalu kita bikin variabel, dataset, panggil Pandas, lalu panggil fungsi read CSV, masukkan Excel tadi ada di mana. Formatnya adalah CSV. Gitu doang. Ini untuk nginput atau manggil file tadi, file 10.000 data ini. Langkah pertama. Ya, cuma ngelut dataset. Lalu kita pengen lihat isinya. Cukup gini aja, dataset info, dataset describe, dataset. Ini untuk ngecek ada yang kosong atau enggak. Kita ingin memastikan 10.000 data ini semua ada isinya, nggak ada yang blank. Ya, gimana cara ngeceknya? Apakah kita satu-satu cek sampai 10.000? Wah, sebulan nggak selesai ya. Caranya cuma gini aja. Nanti dikasih tahu, ya, 000000, isinya semua 10.000 data. Ya, nggak ada yang kosong. Oke, aman ya. Berikutnya di data itu kita masih punya ini data yang bukan angka, yaitu jenis kelaminnya male dan female. Ya, ini yang cowok, ini yang cewek. Yang cowok, yang cewek. Ya, kita pengen ganti. Ya, ganti manual bisa di Excel, ganti lewat coding juga bisa. Caranya gini aja. Nanti saya kopikan. Nah, lalu di sini kita akan menentukan X dan Y. Yang mana akan jadi X, yang mana akan jadi Y. Ya. Codingnya kayak gini. -1 itu berarti yang ini. Jadi, sorry sebentar. Height akan jadi X, weight akan jadi Y. Semoga nggak kebalik ya. Caranya kayak gini, menentukan. Jadi X dan Y. Jadi kita bagi Excel tadi ke dalam X dan Y. Yang mana akan jadi X, yang mana akan jadi Y. Lalu kalau kita manggilnya X gitu aja. Sebentar, kok error. Belum di running dari atas ya. Running dulu ya. Running. Nah, ketika kita panggil X, X-nya merujuk ke sini, 736874. Ini adalah data dari height, 736874 dan seterusnya. Jadi ini sudah jadi X, ini sudah jadi Y. Kalau kita panggil Y-nya, tinggal gini aja, panggil Y. Y-nya 241, 162 dan seterusnya. 241, 162 dan seterusnya. Kita sudah punya X-nya. Kita sudah punya Y-nya. Nah, kita sudah punya Cartesiusnya. Kodenya gini aja, singkat-singkat gini aja. Nah, di sini berikutnya kita sudah punya X dan Y. Ya, kita sudah punya X dan Y. Berikutnya kita panggil library yang namanya scikit-learn. Nih, makhluknya ini. Jadi makhluk ini akan membantu kita untuk memecah datanya. Bentar. Mana dia? Ini dia. Sampai sini ada yang tidak dipahami?
Ada yang bingung? Bisa dipahami? Biar nggak nanti kejauhan. Saya punya 10.000 data, kita punya 10.000 data, tadi sudah lihat ya. Datanya sudah kita tentukan yang mana X, yang mana Y, yang mana X, yang mana Y. Ya, jenis kelamin kita sudah ganti male dan female sehingga tidak ada abjad, yang ada hanya angka 0 dan 1. Lalu 1 sampai 8.000 kita akan kirim ke komputer. 8.001 sampai 10.000 kita simpan dulu. Kita akan minta komputernya belajar. Lalu setelah komputernya belajar, kita akan coba lempar 2.000 data itu ke dia untuk tahu akurasinya berapa. Pinter nggak dia? Oke. Dari sintaks ini kita berikutnya punya 4 variabel otomatis. Kita punya X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Pasti sudah paham maksudnya. X-train adalah X yang di training. X-test adalah X yang akan kita gunakan untuk ngetes dia. Pasangan X-train adalah Y-train. Cara membagi itu cuma 2 baris sintaks saja. Ini saya jalanin. Udah, bentar ya. Oke, udah. Berikutnya untuk memastikan benar nggak sih kayak gitu, kita panggil aja X-train. Ini X-train. Ini adalah Y-train. Ini adalah X-test. Dan berikutnya ada Y-test. Ya, lagi satu. Berikutnya kita sudah bagi data 80-20 ya. Sekarang ngapain? Sekarang kita akan minta komputernya untuk belajar. Kelihatannya serem, padahal codingnya cuma segini. Ya. Kita ngimport yang namanya linear regression. Ini masih dari library scikit-learn. Kita bikin variabel namanya linreg gitu ya. Kita panggil fungsinya. Ya. Lalu kita sintaksnya kayak gini aja. Jadi linreg fit, masukkan X-train, masukkan Y-train. Jalanin. Udah selesai. Berapa detik itu? Ulang ya. Dah. Segitu doang. Komputernya belajar 8.000 data. Segitu aja. Kamu bikin 7 titik berapa menit tadi? Setengah jam. Komputer bisa belajar dari 8.000 data sepersekian detik seperti itu. Dah. Jalan itu. Ya, oke. Kita jalan dulu. Nah, prediknya di sini. Ya. Kita mempredik X-test. X-train dan Y-train kan untuk belajar. Ya, kita ingin mempredik X-test. Oke, udah. Ya. Lalu kita bisa hitung akurasi dengan sintaks ini. Ya, tapi hitung akurasinya belakangan. Saya tunjukkan prediksinya. Ya. My weight, sebentar. My weight. Weight itu yang mana ya? My weight nih ya. My weight. Berarti kita masukkan berat badan ya. Kita masukkan berat badan. Kita ngitung berapa kira-kira tinggi kita gitu. Oke, udah mau ya? Saya reload tadi ya. Ini tadi ya. Ini. Lalu yang diprediksi adalah pakai X-test. Kita bisa hitung akurasi. Lalu kita bisa predik. Kalau berat badannya 74, maksudnya di sini mungkin 74 kilo atau apa gitu ya. Tinggi badannya adalah 197,2. Kalau kita masukkan data, sebentar, kita ambil contekannya ya. Kita nggak mau pakai itu. Kita pakai data yang paling bawah. Paling bawah kan dia nggak belajar dari itu ya. 619 ya, 61,9. Berarti kita pakai 061 ya. 119, bener nggak? Oh, dia nombaknya 119. Kita pakai 67 ya, 067. Dan nombaknya 155.
Jauh kali ya. Kita pakai berapa yang belum ya? Kita pakai 62 misalnya. Nebaknya 125, ngaco ya. Benar ya? 62 kilo tingginya 125. Kita masukkan 62 kilo dan nebak tingginya 125. Akurasinya 90%, yang ini akurasi. Jadi kita sudah melempar 8.000 data ke dia, lalu 2.000 data yang kita gunakan untuk testing, dia benar 90%. Itu maksudnya. Jadi masih ada salah-salahnya dikit. Tapi 90% itu sudah akurasi yang cukup hebat. Kayak gitu. Ya, mesin rekomendasi di aplikasi-aplikasimu kan tidak selalu benar. Tapi keseringan benar. 90% bisa dibilang benar. Ya. Kamu klik apa di Discover, entarnya muncul yang lain. Itu kan 90% benar. Jadi yang seperti ini, yang namanya machine learning. Jadi komputernya belajar dari data. Ya, kita nggak tahu dia mikirnya gimana, nggak tahu, orang dia yang belajar. Ya. Lalu ini kan masih teks Pak, gimana caranya ngubah ini jadi aplikasi siap pakai? Nanti bisa di-download. Kata kuncinya ini. Nanti modelnya di-save. Jadi modelnya tinggal di-save aja. Bisa pakai yang seperti ini namanya Pickle. Pickle ini nge-save, nanti modelnya jadi ekstensinya .pkl. Ya, .pkl ini bisa diolah ke Android, ke web dan sebagainya. Jadi bikin dapurnya dulu di Jupyter, di Google Colab. Jadi modelnya di-download, baru dilempar. Jadi nanti kamu buat GUI, buat tampilan front end, ya, ada inputnya. Nanti di tengah-tengahnya, yang di belakang ya, masuk back end adalah modelnya ini. Jadi nanti dia menampilkan sesuatu. Ya. Jadi enggak pakai if, enggak pakai select database, enggak. Langsung nembak ke model. Ya. Contoh kalian bikin website, nginput berat badan, yang keluar setelah ditekan tombol adalah tinggi badan. Itu dibuatkan dulu tampilan websitenya, masuk ke belakang, nanti ditempelkan model ini, ada caranya, nanti ditampilkan tinggi badannya. Nggak ada if-if-nya. Ya, kerjaan orang data scientist adalah ngupdate modelnya ini. Gitu ya. Jadi di sini kita masak modelnya, kita membuat modelnya nanti bisa diselipkan di dalam aplikasi. Jadi kerjaan data scientist-nya adalah ngupdate model ini. Gitu. Jadi dia bukan orang yang bikin web. Jadi bukan orang yang harus bisa ngoding web, harus bisa ngoding Android, enggak. Itu orang lain yang kerja lagi gitu. Jadi bagian UI-nya orang lain. Dia bikin model. Lalu mencari yang akurasinya tinggi. Setinggi mungkin. Jadi biar benar tebaknya. Kalau orang beli sabun, ntarnya beli sikat gigi gitu. Jadi ketika sabun di search, yang muncul adalah sikat gigi. Itu kerjaan orang webnya. Tapi yang bikin modelnya adalah dia. Orang websitenya akan membuat tampilan ya, yang bisa menginputkan sabun dan segala macam. Yang bisa memunculkan sikat gigi dan segala macam. Ya, tapi yang memunculkan nanti keputusannya sikat gigi, anduk dan segala macam itu adalah modelnya. Jadi dia join di situ. Ya. Gajinya pemula berapa tadi? 7 juta. Kalah gaji dosen. Ya, setidaknya ada bayangan biar nggak serem, biar nggak kebayang serem aja. Wah, apa machine learning, komputer belajar gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, benar. Pak, untuk split data streamnya itu gimana Pak? Kan kita udah punya 100 data, terus nanti kita langsung masukin di hasil tugasnya itu kita bawa minggu depan atau gimana Pak? Nah, codingnya diperlihatkan. Oh, codingnya berarti ada 3 Pak ya split datanya itu atau gimana? Ya, bisa bikin 3. Ntar, yang ini ya, mainnya nanti di sini, yang ini. Ini ya, ini tinggal diganti aja. Mau tesnya berapa? Tesnya 20 ini. 20%. 20% dari datanya.
Kalau bikinnya 0,3 udah 30%. Tapi dia akan menyimpannya dalam variabel, bukan bikin Excel baru, enggak. Ada di variabel yang ini, di Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Jadi langsung dia masuk ke dalam 4 variabel. Kayak gitu. Lalu keempat variabel itu diolah di bawahnya. Nanti cari akurasi tertinggi. Nah, yang mana yang menghasilkan akurasi tertinggi? Yang ini.